pada malam hari ini di tempat yang mulia dan penuh keberkahan ini, kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan di dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam Al-Quran, saudara? Alif lam ra. Alif lam ra ini cara mengartikannya sama seperti alif lam mim, sama seperti yasin, sama seperti hamim ain sin qaf dan lain sebagainya. Al-ahruful muqatta'ah fi awailis suwar, kata ulama termasuk kategori mutasyabihat. Maka kalau ngikutin madhab salaf tafwid, maka yang tahu maknanya cuma Allah subhanahu. Makanya penafsiran ulama, wallahu a'lamu bimuradihi. Kemudian Allah katakan, kitabun, ini Al-Quran adalah kitab anzalnahu, yang kami turunkan kitab tersebut, ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Ini kok yang sholawat dikit nih saudara, padahal tadi udah diingetin nama Habib Taufik, wahai Muhammad. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi, saudara? Untuk apa Allah utus Nabi? Untuk apa Allah wahyukan kepada Nabi? Litukhrijan nasa minadh dhulumati, untuk Nabi keluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang, saudara. Min dhulumati syirki ila nuril iman, dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya iman. Sebelum Nabi Muhammad diutus, saudara, berapa banyak manusia yang nyembah berhala, saudara. Anda bayangkan bagaimana manusia berhala dia yang buat, dia sembah, saudara. La yadur wa la yanfa, tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat itu berhala. Bahkan jawab yang jujur orang Bogor sadayana, kalau berhala mau dirusak sama orang, apa bisa berhala bela dirinya sendiri, saudara? Tapi disembah sampai datang Rasulullah li ikhrajil ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Nabi datang mengeluarkan manusia dari menyembah kepada sesama hamba kepada menyembah kepada Tuhannya, pencipta hamba-hamba Allah subhanahu. Maka nikmat yang paling besar yang kita punya saat ini, saudara, bukan nikmat sehat walafiat. Ya, sehat walafiat nikmat, panjang umur nikmat, saudara. Nah, punya keluarga nikmat, punya harta nikmat, tapi nikmat terbesar yang kita punya adalah la ilaha illallah Muhammadur. Dan jawab yang jujur, tanpa Rasulullah apa bisa kita mengenal tauhid? Tanpa Rasulullah apa bisa kita keluar dari kesyirikan? Tanpa dakwah Rasulullah apa bisa, saudara, kita masuk kepada Islam? Tanpa Rasulullah apa bisa kita mengenal kalimat syahadat? Allahumma salli ala Muhammad. Minadh dhulumati ilan nur. Rasulullah mengeluarkan kita dari kegelapan. Min dhulumatil jahli ila nuril ilmi, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu, saudara. Sebelum Nabi Muhammad diutus, manusia nggak tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Sampai diutus Rasulullah, innama bu'ithu mu'alliman, kata Nabi, aku diutus sebagai guru, saudara. Nabi Muhammad datang mengajarkan manusia, ini loh yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang baik, ini yang buruk, saudara. Guru besar manusia bukan Galileo, bukan Albert Einstein, bukan mereka-mereka para ilmuwan, tapi guru besar manusia Muhammad ibn Abdullah.
Jawab lagi yang jujur, orang Bogor sadayana jawab tanpa Rasulullah apakah kita bisa kenal halal haram? Tanpa Rasulullah apa bisa kita kenal hak dan batil? Tanpa Rasulullah apa bisa kita benar tahu benar dan salah? Tanpa Rasulullah apa tahu kita salat? Tanpa Rasulullah apa tahu kita zakat? Tanpa Rasulullah apa tahu kita yang baik dan minadz-dzulumati ila nur. Nabi ngeluarin kita dari kegelapan kepada cahaya, saudara. Min dzulumatil jahiliyati ila nuril Islam. Dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Masya Allah, kalau kita mau bicara bagaimana Rasulullah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, panjang, saudara. Nggak bakal beres kita cerita. Saya kasih contoh sederhana saja, singkat saja. Bagaimana kaum wanita yang begitu banyak hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya jadi wanita-wanita salehah berkat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Saudara, sebelum Nabi Muhammad diutus, yang namanya kaum perempuan dihinakan, saudara. Kaum perempuan diinjak-injak. Kaum perempuan bahkan dianggap aib. Allah ceritakan dalam Al-Quran, fa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Itu orang-orang Arab jahiliyah dulu, saudara. Orang Arab jahiliyah kalau dapat kabar anak perempuan punya anak perempuan, marah luar biasa. Bukannya senang, marah. Mereka anggap ini akan jadi aib karena mereka berpandangan mereka suka perang. Kalau sampai kalah perang, mereka khawatir, saudara, nanti anaknya diambil jadi budak. Akhirnya mohon maaf jadi pelayan hal-hal yang gak baik. Akhirnya jadi aib. Daripada jadi aib di kemudian hari, mendingan dikubur hidup-hidup, saudara. Jadi anak-anak perempuan berapa banyak di masa jahiliyah yang dikubur hidup-hidup, masih kecil, anak bayi, tidak berdosa. Sampai-sampai Allah katakan dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi yang dikubur ditanya atas dosa apa mereka dibunuh hidup-hidup, saudara, dikubur hidup-hidup. Saudara, perempuan yang tadinya dianggap sebagai aib direndahkan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, saudara, 180 derajat berubah keadaannya. Apa kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha? Kata Rasulullah, man ibtuliya bi syai'in minal banat fa sabara 'alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, man kana lahu thalathu banat fayarhamuhunna wa yakfuluhunna wa yu'addibuhunna wajabat lahul jannah albattah. Nabi Muhammad bicara kepada para sahabat, siapa yang punya 3 anak perempuan, kata Rasulullah, 3 anak perempuan, ini kabar gembira yang udah punya 3 nih. Apa kata Nabi? Kemudian 3 anak perempuan itu dirawat sama dia, disayang anak perempuannya, digedein. Gak gampang ngerawat anak perempuan, Pak. Kalau anak laki dikasih celana dalam, dilepas juga hidup, saudara. Betul apa kagak? Anak perempuan auratnya mesti dijaga, gak boleh disentuh orang lain, saudara. Wah, perabotannya lebih banyak, belum make upnya, belum skincare-nya, sampai bulu mata anti badai ada perempuan, saudara. Betul apa kagak? Udah gitu gedean dikit, begitu cakep diambil sama lakinya. Surganya di tangan lakinya. Bapak ibunya dapat apa? Saya mau ngelanjutin, cuman udah kemalaman ini. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang tadinya perempuan dihinakan di kaum jahiliyah, dianggap sebagai aib, saudara. Tapi Nabi kasih kabar gembira, siapa yang punya 3 anak perempuan, dirawat, disayang, dibesarkan, dijaga auratnya, dijaga kehormatannya, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Beb, kalau cuma 2 bagaimana, Beb? Bikin lagi, saudara. Sahabat ada yang nanya, wa in kanat itsnatain ya Rasulullah, kalau cuma 2 bagaimana ya Rasulullah? Dapat kabar gembira juga enggak? Kata Nabi, wa in kanat itsnatain, iya, ente ngerawat 2 anak perempuan sampai gede, surga, kata Nabi, saudara.
Beb, kalau cuma satu bagaimana? Saya baru satu, keluar. Kalau cuma satu bagaimana, Beb? Ada sahabat yang mengatakan, walau qala ahaduna wahidah laqala wahidah. Andai kata ada yang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau satu bagaimana ya Rasulullah? Pasti Nabi akan mengatakan, hatta satu anak perempuan kalau dirawat akan dengan baik, akan jadi tiket masuk surga buat orang tuanya, saudara. Masya Allah, saudara. Mahallus syahid yang ingin saya sampaikan, perempuan yang tadinya dihinakan oleh orang-orang jahiliyah, diutus Rasulullah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang tadinya dianggap hina berubah 180 derajat jadi tiket masuk surga buat orang tuanya, saudara. Makanya saudara, kalau sekarang ada orang-orang barat yang teriak-teriak feminisme, teriak-teriak emansipasi wanita, supaya perempuan buka jilbabnya, supaya perempuan gak mau diatur sama suaminya, supaya perempuan bisa keluar seenaknya, supaya perempuan sebebas-bebasnya. Saudara, mereka bukan sayang sama perempuan, mereka justru pengen bikin perempuan muslimah rusak. Ketahuilah perempuan-perempuan muslimah, tidak ada yang menyayangi anda melebihi Rasulullah, tidak ada yang mengangkat anda melebihi Rasulullah. Saudara, perempuan-perempuan muslimah Nabi disuruh pakai jilbab supaya nggak ada yang nyentuh kecuali laki-laki yang menghalalkannya. Umat Islam siap bersatu, umat Islam siap rapatkan barisan, Indonesia siap bersatu. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Maka oleh karena itu saudara, mari betul-betul kita ikuti Rasulullah. Rasulullah sudah mengeluarkan kita dari kegelapan syirik kepada cahaya iman. Jaga baik-baik iman kita dengan sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah, daripada jahiliyah, dari kegelapan bodoh kepada cahaya ilmu. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari majelis ulama. Dan Rasulullah sudah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah, saudara, kepada cahaya Islam. Maka jangan balik lagi kepada jahiliyah, jangan balik lagi kepada buka aurat, jangan balik lagi kepada perpecahan, jangan lagi pada isu kebencian rasial, jangan balik lagi kepada apa yang tidak disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sekali lagi umat Islam jawab yang kompak, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga kesatuan. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, umat Islam jawab yang kompak, tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Kurang kompak, kurang semangat. Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, umat Islam, habaib dan kiai, umat Islam, ormas Islam, pesantren, majelis taklim, masjid-masjid dan musalla, umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat.